Berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini di tempat ini benar-benar banjir rezeki. Hujan turun deras, kami percaya semua dalam rencana Tuhan. Ini hujan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Berkati semua yang sudah melayani pada saat sore malam hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut, apakah saudara bisa dengar suara saya dengan jelas? Puji Tuhan. Mantap ya. Nah, saya mau kenal dulu tentunya ya. Nama saya adalah Stefanus Gunawan Agustinus. Saya seorang gembala sidang. Saya mengembalakan jemaat di kota Mojokerto sejak kurang lebih berapa ya berarti ya, 16 tahun lalu ya. Waktu saya 2009, waktu itu saya belum menikah ya. Lalu Tuhan izinkan saya merintis bersama beberapa orang sebuah gereja yang sampai hari ini berdiri. Dan puji Tuhan, saya dikaruniai 1 orang istri dan 3 orang anak. Jadi kapan-kapan kalau bapak ibu main ke Mojokerto, boleh kontak saya ya. Enak, Mojokerto ada makanan yang enak, itu sop buntut. Iya kan? Nah, selain itu apa lagi ya? Undi-undi. Tapi undi-undi sekarang di mana-mana ada kayaknya ya. Undi-undi gitu ya. Nah, itulah saya. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih tentunya ya kepada Ko Musa dan keluarga yang sudah mengundang saya di tempat ini untuk boleh berbicara di hadapan Bapak Ibu semua. Saya rasa keren sekali slogan umumnya ini, banjir rezeki gitu. Kenapa kok punya pikiran nama umumnya banjir rezeki itu kenapa? Bisa ceritakan? Langsung. Oh, langsung dari Tuhan, banjir rezeki gitu ya. Ini persekutuannya juga banjir rezeki gitu. Ya, akhirnya. Haleluya. Ya, malam ini, sore ini juga banjir rezeki. Hujannya luar biasa ya. Amin. Ya, banjir rezeki itu keren menurut saya ya. Slogannya cukup keren. Kenapa? Karena di balik slogan kata-kata banjir rezeki itu menurut saya tersimpan keyakinan, percaya bahwa apapun yang terjadi semuanya itu rezeki dari Tuhan. Itu ya kira-kira ya, rezeki. Amin. Ya. Kadang-kadang apa yang kita kira buruk pun memang sebenarnya bisa jadi itu rezeki dari Tuhan. Yang kita kira penyakit itu juga bisa jadi rezeki dari Tuhan. Yang kita kira masalah bisa jadi rezeki dari Tuhan. Makanya jadi orang Kristen jangan mudah-mudah mengeluh dulu. Ya, tadi kesaksiannya kan Bapak ya, Bapak kalau nggak hadapi masalah seperti tadi, saya yakin nggak bisa berdiri di sini dan bersaksi buat Tuhan. Mama saya, keluarga saya itu penuh mengalami mujizat Tuhan, termasuk saya. Ya, rezeki. Ya, rezeki itu jangan dikira hanya uang. Bisa jadi masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang itu rezeki dari Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu, di usia saya masih kurang lebih 20 tahun. Waktu itu saya menyerahkan diri saya jadi seorang hamba Tuhan. Saya jadi full timer di sebuah gereja jadi pekerja. Saya tinggalkan orang tua saya. Saya tinggalkan semuanya. Orang tua saya pengusaha, dua-duanya. Jadi saya nggak ada turunan pendeta. Orang tua saya pengusaha. Bapak saya punya ekspedisi, mama saya punya toko. Saya anak pertama, laki dari keturunan Tionghoa. Yang di sini keturunan Tionghoa tentu tahu. Anak laki pertama
Biasanya kan gitu ya, itu harus meneruskan bisnis keluarga. Maka dari kecil saya sudah dididik tuh, jaga toko, bantu bapak saya di ekspedisi. Gak tahunya saudara, saya dipanggil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Maka pada waktu SMA kelas 3, saya pada waktu bilang bapak saya mau tetap jadi pendeta hamba Tuhan. Bapak saya marah dan bapak saya usir saya dari rumah. Karena pada waktu itu bapak saya hanya beri saya 2 pilihan. Yang pertama, kamu tetap kuliah ke Amerika. Karena hari ini berangkat ke Amerika. Kuliah aja. Yang kedua, kalau kamu tetap jadi pendeta, keluar rumah orang tua. Apa yang saya pilih? Saya pilih keluar rumah orang tua. Saya nggak punya uang, akhirnya saya tidur di gereja. Ya, singkat cerita saya sekolah Alkitab, lalu habis sekolah Alkitab, pendeta yang pernah saya tanda kutip duduki itu, ya, minta saya balik bantu pelayanan. Saya balik bantu pelayanan. Ya, saya jadi full timer di sana. Saya membantu pelayanan di sana. Berbulan-bulan tidak apa-apa. 1 tahun kalau nggak salah berjalan tidak apa-apa. Tiba-tiba di tahun kedua, di tengah saya semakin semangat melayani Tuhan. Saudara tahu saya dapat rezeki dari Tuhan. Rezekinya namanya penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya di kaki saya Bapak Ibu. Di belakang kaki saya sebelah kiri, itu di belakang lutut itu muncul benjolan sebesar telur bebek. Ya, dan itu yang saksi banyak, yang lihat banyak orang seperti saya. Itu membuat saya kalau habis duduk atau habis tidur, kemudian ke posisi berdiri, nggak bisa langsung berdiri. Saya harus merangkak. Sakit yang luar biasa. Nanti setelah 15-20 menit, nggak apa-apa, baru bisa berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, masalah lagi. Berdiri 30 menit, sudah sakit lagi. Harus duduk. Padahal kalau duduk, seperti itu lagi. Saudara-saudara tahu pada waktu saya alami itu, secara manusia saya pernah sempat berkata, Tuhan, apalagi yang belum tak kasih ke kamu? Kok saya dikasih penyakit? Sempat begitu. Kalau saya seperti Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, disuruh pergi ke Niniwe, tidak mau, akhirnya ditelan oleh ikan. Nah, saya bisa terima. Saya kalau sakit gini karena saya lari dari panggilan Tuhan, saya bisa terima. Saya tidak lari loh Tuhan. Saya jalani, saya tinggalkan orang tua saya tinggalkan semua harta yang ada yang bisa saya nikmati. Saya tinggalkan semua. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Saudara, saya berjuang. Saya mencari solusi. Dipijet. Ada yang bilang dipijet, saya pijet. Tidak bisa. Tukang pijet kan bilang disuruh manaskan di sinar matahari. Di matahari itu ya, nanti kena panas gitu. Nanti setelah matahari yang pergi, lalu kaki saya disuruh nyoskan di situ. Wah, katanya gitu. Tidak berhasil. Disuruh pakai sepatu khusus. Jadi tengahnya ada lubangnya, ada benjolannya. Jadi tengah sepatunya itu tinggi gitu. Terus di sini itu ada melengkung juga. Apa ya? Ada. Tidak ada bantalannya. Karena katanya kaki saya kaki bebek. Ya, kaki bebek, tepen. Katanya ini yang menyebabkan seperti ini. Sudah dicoba, sudah sembuh. Dokter juga nggak bisa. Saya dibawa oleh teman saya, mertua saya, yang kemudian jadi mertua saya, ke Jakarta, Jawa Jakarta. Dibawa ke profesor siapa gitu saya lupa. Jadi profesor ini sangat terkenal. Kalau mau periksa ke dia, waktu itu kami sudah tua sekali ya, atau saya masih hidup ya. Itu harus kalau nggak salah daftar 3 bulan. Dan daftar 3 bulan itu dikasih jam, saudara harus datang jam segini. Ini jamnya sekarang. Kalau 1 menit, nah, wah
dokternya terkenal. Metodenya dia disontek. Terus dimasukin obat. Suntiknya pakai, kalau nggak salah dicampur sama akupuntur atau apa. Jadi suntiknya di beberapa titik sampai disuntik 36 kali Bapak disuntik di punggung. Sembuh? Tidak sembuh. Ya, ketika Bapak ada seperti itu, nanti kalau Bapak tetap mau operasi, ini diambil. Kami harus jujur, kemungkinannya 50-50. Apa 50-50? 50% kemungkinan Bapak sembuh, 50% sisanya gagal, Bapak lumpuh selamanya. Waduh, kenapa kok gitu? Di belakang lutut itu Pak, ada banyak urat kecil-kecil, nggak bisa sembuh. Lalu ada tapinya lagi. Tapi kalaupun berhasil Pak, minta maaf lebih dulu, tidak menjamin kapan-kapan nggak muncul lagi. Waduh, kenapa begitu Dok? Genetik. Wah, sejujurnya saya terpukul. Dokter nggak bisa nyembuhin. Semua cara sudah dicoba, nggak ada satupun yang bisa. Saya tanya ke semua, nggak ada yang bisa solusi. Saya kira itu masalah. Makanya tadi saya bilang semoga cukup keren bagi rezeki. Ya. Percaya bahwa kalaupun sakit itu rezeki kayaknya. Apapun itu rezekinya banyak. Ya. Tapi memang penyakit itu rezeki dari kita. Karena kalau saya nggak ngalami penyakit itu, saya nggak bisa menyaksikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Waktu banyak yang lihat dan semuanya pada bilang, waduh emangnya Sido ini masih muda, menyerahkan hidupnya buat Tuhan, nggak bisa jalan kayak begitu. Saya tahu, saya menjalani itu, saya jadi full timer di gereja lama itu saudara. Pengerja di gereja lama nggak kayak seperti sekarang, full-timernya enak. Zaman dulu itu, gereja saya dulu saudara yang saya tempati itu kapasitasnya 500 orang. Kursinya masih pakai kursi kayu. Zaman dulu tahu. Kursi kayu tahu ya? Nah, bapak-bapak, om tante tahu. Dan itu saudara yang hari-hari dan 2 lantai gitu ya. Gerejanya itu 2 lantai kapasitas 500 pakai kursi kayu. Itu yang setiap hari saya harus sapu pel dengan kondisi kaki seperti itu. Saya itu nyapu sambil nangis, ngepel sambil nangis, lari sambil nangis ya. Sakit dan rasanya kok Tuhan seperti itu. Tapi saudara tahu, kemudian saya belajar Tuhan. Bukankah ketika aku pertama kali menyerahkan hidup kepada Tuhan, aku sudah siap mau berapapun. Mengapa sekarang seperti ini aja aku kecewa sama Tuhan? Saya bilang, Tuhan saya mau belajar bersyukur. Saya mau belajar percaya sama Tuhan. Apapun, kalau ini masih Tuhan seperti ini selamanya, ini si Tuhan saya mau belajar percaya bahwa ini itu kebaikan. Wah, gak gampang saudara. Apakah saya bilang begitu langsung sembuh? Ya. Saya kalau nggak salah itu hadapi 9 bulan. Lalu mujizat terjadi. Gimana ceritanya? Saya lagi doa siang. Saya biasa kalau siang dulu doa siang gitu saudara. Saya doa siang bersila di atas tempat tidur saya. Bersila. Karena saya nggak bisa berlutut, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa berlutut. Jadi saya bersila di depan tempat tidur saya di pastor. Habis doa siang, saya itu haus, angin haus, cari minum. Biasanya saudara saya nggak bisa langsung duduk berdiri. Ingat saya harus melangkah dulu, ambil minum, melangkah dulu. Tetapi saudara tahu saya nggak sadar. Saya berdiri, saya ambil minum. Habis ambil minum, saya balik. Baru balik itu saya sadar. Tadi saya sadar. Wah, langsung saya lompat. Saya pegang kaki saya. Dan saudara tahu benjolannya hilang. Beneran hilang. Haleluya, sampai hari ini saya bisa jalan normal. Pada waktu itu tampaknya bukan rezeki. Waktu itu tampaknya musibah. Betul ya? Kita menghadapi masalah, menghadapi kehidupan itu gitu. Menghadapi masalah, musibah.
Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan Yesus, semuanya ada rancangan yang baik. Berkat kejadian itu, saya bisa cerita kepada orang-orang, Tuhanmu hidup loh, mujizat itu masih ada. Buktinya, saya sembuh, kamu tahu sendiri. Dulu ada benjolan, tidak bisa dibohongin, hilang. Dokter bilang gak bisa, hilang. Obat gak bisa hilangkan, dokter gak bisa hilangkan, tukang pijat juga gak bisa hilangkan. Tapi Tuhan mampu menolong. Nah, karena itu slogannya saya bilang tadi luar biasa ya, banjir rezeki. Ya, semoga saudara sadar bahwa hidup saudara ini selalu di dalam kasih karunia rezeki dari Tuhan. Amin. Siapa hari ini yang hadapi masalah? Banyak ya? Masalah kita banyak ya? Oleh hari ini bilang Tuhan, aku gak mau mengeluh, aku mau bersyukur, karena aku tahu masalah apapun rezeki dari Tuhan. Nanti kalau aku sudah lihat, akhirnya aku akan bersyukur. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudara dari Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Haleluya. Yesaya, saya boleh pindah ini? Terima kasih. Yesaya 33, saudara, ayat yang ke-6. Coba saya mau tahu, sudah dibuka? Sudah ketemu? Bisa baca sama-sama saya? Boleh ya? Mari kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Yang percaya mari bersama katakan amin. Saya akan cerita dulu supaya kita paham ayat ini. Ayat ini muncul melalui seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Pada waktu itu, negeri tempat Nabi Yesaya tinggal, yaitu kerajaan Yehuda, sedang dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Hizkia. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Pada waktu raja ini memimpin kerajaan Yehuda, kerajaan ini diserang oleh sebuah bangsa yang besar dan kuat dengan teknologi yang mutakhir yang tidak dimiliki banyak bangsa lain pada waktu itu, yaitu namanya kerajaan Asyur dengan rajanya namanya Sanherib. Sanherib ini mengepung Yehuda. Lalu Raja Hizkia yang memerintah kerajaan Yehuda cari ide bagaimana caranya supaya kerajaan saya selamat. Nah, Hizkia ini adalah raja yang cinta Tuhan, raja yang mencari Tuhan. Tapi ketika masalah datang, karena masalahnya begitu besar, masalahnya begitu mengerikan, yaitu dia akan diserang sebuah bangsa, dan sudah diserang bangsa yang besar, namanya bangsa Asyur, dan kemungkinan kalahnya 100%. Maka Hizkia cari ide, bagaimana caranya bisa keluar dari masalah yang mengerikan ini. Kalau kita perang pasti 100% kalah. Padahal Hizkia ini cinta Tuhan, tapi ketika kepepet dia lupa sama Tuhannya. Dia mulai cari ide, sama seperti kita ya Bapak Ibu. Kalau sudah mulai info bayar hutang mulai mendekat, bagaimana solusinya? Cari hutangan lain, cari lubang untuk lubang. Iya kan? Wah, kalau sudah masalah datang begitu, cari cara duniawi pengen otak muter.
berjumpa sama Tuhan ya. Maka Hizkia ini, tadi saudara baca ya dalam kitab Raja-Raja, mulai mengumpulkan harta, termasuk hartanya umat Tuhan ya, dikumpulin itu, mau dikasih untuk menjadi upeti buat Raja Asyur. Mau ngasih hartanya Raja Asyur, tak kasih harta, aku jangan diserang ya. Nah, itu solusinya Hizkia. Maka datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya yang hari ini tadi saudara baca. Apa bunyinya? Bunyinya saya ulangi ini. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Apa maksudnya? Yesaya sedang mau bilang sama Hizkia. Hizkia, kenapa kamu takut? Kekayaan yang menyelamatkan, cara kamu bisa selamat bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan uangmu, bukan dengan upetimu, bukan dengan kepandaianmu ataupun tentaramu, tetapi takut akan Tuhan. Itulah harta bendamu yang paling berharga yang akan menyelamatkan. Ya, karena di dalam sastra Ibrani ya, jadi kan ini ditulis dalam Perjanjian Lama, ini ditulis kebanyakan dalam bahasa Ibrani. Dalam sastra Ibrani ya, ayat ini ada klimaksnya. Jadi kalau dalam sastra Ibrani terlihat klimaksnya adalah pada kata takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Jadi saudara yang terkasih pada dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau bilang sama kita, Tuhan tahu hidup kita banyak masalah. Dan kadang-kadang masalah membuat kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Saking beratnya Pak masalah itu. Orang lain mungkin anggap enteng, kita yang hadapi rasanya berat. Itu tidur gak enak, makan gak enak. Wah, itu dipikir punyet terus. Ya, waduh, gak gampang. Tetapi Yesaya mengingatkan Hizkia, kalau kamu mau mengalami pertolongan, takut akan Tuhan, itulah harta benda. Maka buat semua yang hadir di sini, saya mau bilang, solusinya hari ini Tuhan bilang, miliki hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang apa? Hidup yang apa? Takut akan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, karena bukan Tuhan yang lain. Yesaya ini sudah bilang takut pada siapa? Allahmu, Tuhanmu, bukan pada Tuhan yang lain. Jangan kamu ikuti dewanya Asyur, Tuhannya Asyur. Tuhannya Asyur gak bisa nolong. Tuhannya Israel. Wah, itu. Jadi kalau saudara tanya sama saya, kamu akan Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Karena hanya Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara datang pada Tuhan yang salah, Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup, percuma nangis, dewamu gak ada, Tuhanmu gak ada, Tuhanmu mati, diam, gak bisa jawab, gak bisa tolong, gak bisa bantu kau. Karena Tuhanmu mati. Tetapi Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. 2000 tahun yang lalu Dia benar-benar pernah ada. Saudara jangan kira Yesus itu tokoh PKA. Itu dalam sejarah ada. Kalau kita baca sejarah-sejarah prasasti dari tahun-tahun yang berdekatan dengan peristiwa Yesus, itu jelas sekali. Ada tokoh bernama Yesus ini, memang tokoh yang pernah ada dan memang benar-benar pernah mati dan pasti pernah bangkit. Oh, kenapa? Bapak bisa yakin dia Yesus itu benar-benar pernah bangkit? Iya. Kalau Yesus tidak bangkit, saya yakin murid-muridnya tidak ada
Gak mau. Karena taruhannya adalah nyawa. Moek-moek itu gak seperti pemuka agama lain. Ketika mengabarkan agamanya dapat duit, dapat rampasan, jadi kaya. No! Moek-moek Yesus itu gara-gara memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tahu saudara taruhannya apa? Mati. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, dimasukkan ke gelanggang, melawan singa, disiksa. Rasul Thomas kalau tidak salah digergaji hidup-hidup di India. Petrus disalib terbalik. Paulus kepalanya dipenggal. Rasul Yohanes direbus hidup-hidup dalam minyak panas, tapi gak mati. Akhirnya karena gak mati, raja keraguan dibuang dia ke Pulau Patmos. Ya. Saudara, semuanya gak ada yang enak. Kalau Yesus gak benar-benar bangkit, kalau Yesus mati pasti karena bukti sejarah. Tapi kalau Yesus gak benar-benar bangkit, orang-orang murid-murid pasti gak mau resiko mengabarkan itu. Betul gak? Logika dong? Masuk akal kan? Ngapain bohongin orang-orang sampai taruhan nyawa? Gak dapat apa-apa, gak jadi kaya. Kalau jadi kaya gak pernah. Oh, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ayo sumbangan. Wah, jadi kaya. Mau. Hidupnya jadi enak, istrinya jadi banyak. Mau. Murid-murid itu. Mati. Miskin. Karena hartanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pasti Yesus bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, murid-murid tidak ada yang berani. Itu pasti. Nah, Tuhan yang itu, kalau saudara takut pada Tuhan yang itu, Tuhan yang itulah yang akan menyelamatkan saudara. Amin. Nah, makanya yang belum percaya Yesus, percaya sama Yesus. Rugi saudara tak percaya sama Tuhan. Yang hari ini imannya separuh-separuh, percaya penuh pada Yesus. Rugi saudara tak percaya Yesus sungguh-sungguh. Saudara punya Tuhan yang hidup, dan yang diminta oleh Tuhan miliki rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan ini, Pak? Gampang. Tiga ya. Yang pertama, jangan berbuat dosa atau jauhi dosa. Orang yang takut akan Tuhan menurut firman Tuhan menjauhi dosa. Menjauhi apa? Jauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Perzinahan, jangan Pak. Bu, jangan perzinahan. Ini dilarang. Tidak boleh. Mencuri, jangan, itu dosa. Ya, dan yang lain-lain, semua dosa hindari. Itu yang pertama. Takut akan Tuhan berarti menjauhi apa? Jadi kalau kita takut akan Tuhan, jauhi dosa. Ingat ya, takut akan Tuhan itu harta pribadi. Ya, yang akan menolong kita, dan memang betul artinya pertolongan Tuhan terjadi karena dia mau kembali ke pertolongan. Ya, takut akan Tuhan. Yang pertama, jauhi dosa. Saya langsung aja deh. Yang kedua, lakukan kebenaran firman. Yang kedua apa? Apa bedanya melakukan kebenaran firman dan menjauhi dosa? Apa bedanya? Di Alkitab itu tidak hanya berisi larangan, tetapi juga himbauan. Apa? Untuk himbauan apa? Saudara mungkin pernah dengar di gereja. Ayo, kita seperti Daud. Kalau pergi ke rumah Tuhan semangat. Jam kebaktian sampai datangnya setengah 4. Itu himbauan. Kalau datang jam 4 dosa nggak? Datang jam 4 dosa nggak? Apa dosa? Datang setengah 5 dosa nggak? Dosa. Datang jam 6 dosa nggak? Bukan dosa. Ngerti? Tapi kalau saudara mau mengikuti himbauan itu yang namanya takut akan. Contoh lain,
dihimbau oleh pendeta saudara atau mungkin pemimpin di sini atau siapapun. Ayo, rajin baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, mari baca Alkitab setiap hari. Ada amin? Amin. Siapa yang baca setiap hari kalau nggak ada? Amin. Wah, luar biasa. Saya mau tanya, kalau nggak baca setiap hari dosa? Apa ayatnya? Dosa. Tak dosa. Tidak dosa. Tapi kalau kau mau baca setiap hari, itu yang namanya takut akan. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Nah, yang terakhir, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan berarti menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini ayat-ayatnya ada kasih ya. Saya itu biasanya ayatnya banyak, tapi saya kira kalau ayatnya banyak, apalagi hujan begini, nanti Bapak Ibu nggak dengar percuma. Ya, dan saudara, yang ketiga, apa itu takut akan Tuhan? Menyembah Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa di sini yang merasa tadi ibadahnya sungguh-sungguh? Berani angkat tangan. Yang tadi merasa ibadahnya sungguh-sungguh, siapa yang berani angkat tangan? Wah, yang nggak angkat tangan? Ulah, saudara, kalau ibadah dengan sungguh-sungguh, menyembah beribadah dengan sungguh-sungguh, itulah yang namanya takut akan Tuhan. Bukankah kita yakin Yesus Tuhan kita ada di tengah-tengah kita? Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, masa kita beribadah main-main? Itu tidak takut akan Tuhan. Sama seperti anak ulangan. Anak kecil kalau ulangan, coba kalau ada gurunya ngawasi satu-satu, berani nggak? Takut sama gurunya, betul? Gurunya kalau nggak ada, nyontek kelas satu kelas. Ya, kalau kita yakin Tuhan ada di sini, semuanya kalau ibadah sungguh-sungguh. Amin. Nah, nanti saya dengar tadi gerejanya macam-macam. Ada yang GBT seperti saya. Di sini siapa yang dari GBT? Ada-ada? Saya pendeta GBT sama Pak. Nanti beda sama yang terima GBT tadi ya. Ya, saya GBT. Ada yang GKJW ya? GKJW mana? Oh, GKJW. Wow, ada apa lagi? GUP ya? GUP ya? Oh, GUP. GPDI. Nggak ada? Datang. Oh, nggak datang. Ya, macam-macam kan biasanya ada? Nanti pulang ke gereja masing-masing gitu ya. Ketika pulang, ketika gereja mulai belajar, aku mau ibadah dengan sungguh-sungguh karena aku takut akan Tuhan. Itulah harta bendaku. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya, yang akan menolong kamu, hai Hizkia, bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh karena kamu takut akan. Nah, Yesus memberkati. Semoga firman hari ini memberkati saudara. Haleluya. Kami bagi puji tetap dalam kehadiran Tuhan. Saya serahkan kembali ke siapa ini?